Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nurisegita, NIM A4202100041 dari kelas Praktikum B kecil. Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Sanitasi lingkungan merupakan suatu usaha atau tindakan pencegahan terhadap beberapa faktor yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, tujuan dari sanitasi lingkungan ini adalah untuk menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang masyarakat, terutama kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kebersihan lingkungan manusia yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Manfaat sanitasi lingkungan adalah 1. Menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. 2. Mengurangi dampak dan keparahan malnutrisi. 3. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 4. Menjamin ketersediaan air bersih dan tidak tercemar limbah. Jenis-jenis sanitasi lingkungan yaitu 1. Sanitasi air. Sistem penjagaan untuk kebersihan air untuk kebutuhan rumah hingga industri. 2. Sanitasi pengelolaan sampah. Jenis sanitasi ini dapat dilakukan dengan memisahkan jenis sampah yang ada dari rumah tangga hingga industri. 3. Sanitasi makanan. Jenis sanitasi ini dapat dilihat dari cara menyimpan makanan, pertumbuhan bakteri di dalamnya, hingga bahan kimia yang digunakan. Ada 3 responder yang saya wawancarai, yaitu 1. Ibu Iden Nuryanti, umur 32 tahun. 2. Bapak Wahyono, umur 41 tahun. 3. Bapak Jumadi, umur 50 tahun. Kategori formulir wawancara. A. Kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker. B. Kebiasaan menggunakan alas kaki. C. Kebersihan kuku. D. Observasi sanitasi air bersih lingkungan. Ada 1. Jenis sumber air. 2. Jenis sarana perpipaan. E. Observasi jamban. Observasi jamban ada 1. Jenis jamban yang dimiliki. 2. Analisis potensi pencemaran biotik. F. Observasi saluran pembuangan air limbah. Kesimpulan wawancara. 1. Ibu Ida Nuryanti, 32 tahun. Kategori A, B sudah dilaksanakan semua kecuali kategori C nomor 3 dan 4. 2. Kategori D nomor 1 menggunakan toilet pribadi dengan jenis sumur bor dan untuk sumber air minum dari air galon. Risiko pencemaran rendah. Kategori D nomor 2 menggunakan pipa sambungan pribadi. Air keran digunakan untuk mencuci dan simpan di tandon yang dibersihkan secara rutin dan air kemasan untuk memasak. Risiko pencemaran tinggi. Kategori E nomor 1 dan 2 menggunakan jamban jenis leher angsa dengan septic tank dan resapan. Jarak dari sumber air bersih lebih dari 10 meter dengan keadaan jamban tertutup. Risiko pencemaran rendah. Kategori F dengan saluran pembuangan air limbah sudah bagus. Risiko pencemaran rendah. 2. Bapak Wahyono, 42 tahun. Kategori A, B sudah dilaksanakan semua kecuali kategori C nomor 3 dan 4. Kategori D nomor 1 menggunakan toilet pribadi dengan jenis sumur bor dan untuk sumber air minum dari air galon. Risiko pencemaran rendah. Kategori D nomor 2 menggunakan pipa sambungan pribadi. Air keran digunakan untuk cuci dan masak yang disimpan di tandon yang dibersihkan secara rutin. Risiko pencemaran rendah. Kategori E nomor 1 dan 2 menggunakan jamban jenis leher angsa dengan septic tank dan resapan. Jarak dari sumber air bersih lebih dari 10 meter dengan keadaan jamban tertutup. Risiko pencemaran rendah. Kategori F dengan saluran pembuangan air limbah sudah bagus. Risiko pencemaran rendah. Bapak Jumadi, 50 tahun.
Kategori A, B sudah dilaksanakan semua kecuali kategori C nomor 2, 3, dan 4. Kategori D nomor 1 menggunakan toilet pribadi dengan jenis sumur bor dan untuk sumber air minum dari air galon, risiko pencemaran rendah. Kategori D nomor 2 menggunakan pipa sambungan pribadi, air keran digunakan untuk mencuci, disimpan di tandon yang bersihkan secara rutin, dan air kemasan untuk memasak, risiko pencemaran tinggi. Kategori E nomor 1 dan 2 menggunakan jamban jenis leher angsa dengan septic tank dan resapan. Jarak dari sumber air bersih kurang dari 10 meter dengan keadaan jamban tertutup, risiko pencemaran rendah. Kategori F dengan saluran pembuangan air limbah sudah bagus, risiko pencemaran rendah. Saran untuk responden 1. Selalu membersihkan saluran pipa tandon dengan rutin agar tidak terjadi potensi pencemaran. Saran untuk responden 2. Mengganti air untuk masak dan minum dengan menggunakan air galon atau air kemasan dan membersihkan bak penampung air secara rutin. Saran untuk responden 3. Membersihkan lantai jamban secara rutin. Kemudian, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. 1. Sampah organik, sampah yang bisa terurai. 2. Sampah anorganik, sampah yang tidak bisa terurai. Kesimpulan wawancara dari Ibu Ida Nurjani. Tempat sampah kedap air dalam kondisi terbuka. Sampah dibersihkan setiap hari tetapi pembuangan sampah diangkut oleh petugas sampah 2 kali dalam seminggu. Tempat sampah diletakkan di dalam dan di luar rumah. Tempat sampah berjarak kurang dari 10 meter dari sumber air dan terdapat hewan ternak seperti ayam dan sapi. Risiko pencemaran rendah. Saran: tempat sampah dari 10 meter dari hewan ternak agar tidak berpotensi menjadi vektor penyakit. Bapak Wahyono, 41 tahun. Tempat sampah kedap air dalam kondisi terbuka. Sampah dibersihkan setiap hari, tetapi pembuangan sampah diangkut oleh petugas 2 kali dalam seminggu. Tempat sampah diletakkan di luar rumah dan mudah diangkat. Tempat sampah berjarak 10 meter dari sumber air. Risiko pencemaran rendah. Saran: tempat sampah diletakkan di dalam rumah untuk memudahkan pembuangan sampah tetapi harus dibersihkan secara rutin. Bapak Jumadi, 50 tahun. Tempat sampah kedap air dalam kondisi terbuka dan mengotori tangan. Sampah dibersihkan setiap hari tetapi pembuangan sampah diangkut oleh petugas sampah 2 kali dalam seminggu. Tempat sampah diletakkan di dalam dan di luar rumah. Tempat sampah berjarak lebih dari 10 meter dan tidak terdapat hewan ternak. Risiko pencemaran rendah. Saran: tempat sampah dijauhkan dari jangkauan anak-anak agar tidak mengotori tangan yang berpotensi menjadi penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.